Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Seperti biasa, harapan saya semoga semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini suasananya berbeda dan ini saya lagi di rumah orang tua. Karena untuk beberapa hari ke depan, palingan 1 mingguan lah, saya tidur di rumah orang tua karena suami saya lagi kerja keluar. Dan ini suasananya pagi. Jadi sekarang saya mau ke kontrakan dulu. Karena dari pagi sampai sore itu saya jualan dulu di ruko. Nanti kalau udah menjelang maghrib saya pulang ke rumah. Oke teman-teman, itu yang di pintu adik saya. Karena kebetulan sekolahnya itu dekat dengan kontrakan saya, jadi sekalian saya antarin aja ke sekolah baru saya pulang ke kontrakan. Oh iya, itu juga adik saya yang SD, tapi itu karena sekolahnya dekat jadi nggak perlu saya antar lagi. Dan ini saya sudah sampai ruko. Nah, oke teman-teman, bisa kita lihat apa yang saya bawa. Ini sekalian saya belanja tadi di tempat jualan sayur, cuman saya nggak sempat videoin ya teman-teman. Lanjut, ini saya mau menghidupkan lampu karena kebetulan di dalam ruangan ini masih gelap, jadi saya hidupin dulu lampunya. Kemudian lampu yang ada di luar itu saya matikan dulu ya teman-teman. Next, ini yang saya bawa dari rumah karena alamat pembelian saya kalau lagi belanja online itu di rumah ya, di rumah orang tua. Jadi ini saya bawa 2 paket dan ini pesanan orang lain. Cuman karena belum sempat ngantarin jadi saya bawa dulu ke sini. Lanjut, ini saya dari samping rumah buat ngambilin gelas-gelas yang sudah kotor. Karena di samping rumah itu ada bengkel mobil atau sepeda motor gitu. Jadi biasanya mereka itu memesan kopi atau teh dari sini. Jadi kalau udah saya antar, biasanya paginya baru saya jemput lagi gelas yang udah kotor. Dan ini saya lanjutkan untuk memasukkan air ke dalam termos. Nah, setiap pagi itu tidak lupa untuk memanaskan air karena kita jualan kopi dan teh dan juga minuman lainnya. Jadi pagi-pagi itu harus tersedia air panas. Nah, ini setelah saya masukkan air panas ke dalam termos, sekarang saya tutup lagi termosnya. Kemudian saya letakkan kembali ke tempatnya. Lanjut, ini saya giling cabai. Nah, ini saya giling cabenya secara manual aja ya teman-teman. Sebetulnya blender ada, cuman karena kalau untuk menggulai itu rasanya lebih enak digiling manual gini daripada lewat blender. Dan selesai digiling, saya lanjutkan untuk memasukkan cabainya ke dalam kuali. Tidak lupa juga untuk mengiris-ngiris bawang agar masakannya biar tambah enak. Oke, selesai mengiris bawang, sekarang saya lanjutkan untuk memasukkan lengkuas yang sudah saya geprek. Kemudian saya geprek lagi sereh. Nah, ini daun serehnya udah saya cuci dulu ya teman-teman. Selesai digeprek baru dimasukkan lagi ke lanjut dalam. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam kuali, sekarang saatnya untuk memeras santan. Oh ya teman-teman, ini kelapanya saya bawa dari rumah karena di belakang rumah itu ada pohon kelapa, jadi itu diambil sama adik saya, kemudian saya kukur di rumah. Oke, ini saya peras dulu santannya dan ini tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman karena yang akan makan itu cuma saya sendiri, jadi santannya nggak perlu banyak. Oke, selesai diperas santannya, sekarang saatnya kita masukkan ke dalam kuali. Sebelum memasukkan santan ke dalam kuali, tidak lupa juga untuk menyaring air santannya terlebih dahulu agar yang masuk itu cuman santannya saja ke dalam kuali. Oke, karena ini yang masak maksudnya yang makan cuman saya sendiri, jadi saya tidak membutuhkan santan yang banyak. Palingan ini cuman 2-3 gelasan aja. Next, selesai memasukkan santan ke dalam kuali, sekarang saya lanjutkan untuk mengupas kulit labu. Pagi ini saya mau menggulai labu sama lele kering. Dan ini saya kupasin dulu kulit labunya. Oh ya teman-teman, saya mau ngasih tahu kalau saya itu penyuka gulai labu, apalagi kalau labunya itu udah agak masak gitu, udah berwarna kuning gitu, rasanya itu enak banget. Jadi saya itu nggak pernah bosan dengan yang namanya gulai labu. Dan itu juga udah saya alami sejak kecil. Kata ibu saya itu orangnya paling doyan dengan gulai labu. Dan sampai sekarang pun kalau dipilihin
lebih memilih gulai ayam atau labu, saya lebih memilih gulai labu teman-teman. Saya juga bingung kenapa saya suka labu, karena kalau saya tanya teman-teman, biasanya mereka itu nggak begitu suka dengan labu. Oke, next, selesai dikupas kulitnya, sekarang saya mau potong-potong kecil-kecil. Nah, ini sedikit aja labunya teman-teman, karena juga saya sendiri aja di rumah, jadi nggak perlu banyak-banyak. Walaupun saya penyuka labu, tapi ya nggak perlu banyak-banyak juga lah buat masak labunya, apalagi kalau sendirian aja. Nanti takutnya malah mubazir gitu. Oke, selesai memotong labu, sekarang saatnya menghidupkan kompor dan kemudian mengaduk-ngaduk santan. Jangan lupa untuk selalu diaduk-aduk agar santannya tidak pecah ya teman-teman. Setelah santannya mendidih, sekarang saatnya memasukkan labunya ke dalam santan. Oke, setelah selesai dimasukkan dan ditunggu beberapa lama, baru kita lanjutkan untuk memasukkan lele keringnya. Kemudian tidak lupa untuk diaduk-aduk lagi dan ditunggu sampai gulainya masak. Lanjut, ini saya mau bersihin batu gilingan yang udah saya pakai tadi buat giling cabai. Nah, ini sengaja saya bersihkan setelah selesai menggunakannya agar tidak lengket di gilingannya ya teman-teman. Karena kalau nggak langsung dicuci gitu, itu bisa lengket dan terlihat kotor. Makanya ini saya cuci dulu, sekalian saya pakai Mama Lemon agar lebih bersih lagi. Next, ini saya lanjutkan untuk membersihkan dan melap-lap meja yang sudah saya pakai tadi, dan ini sisa-sisa kelapa parutan tadi ya teman-teman. Jadi dilap dulu agar terlihat bersih. Dan karena lapnya itu udah mulai kotor juga, jadi saya mau rendam dulu ke kamar mandi. Setelah direndam nanti baru saya lanjutkan untuk dicuci dulu. Karena kalau langsung dicuci itu kotorannya susah hilang, jadi saya rendam terlebih dahulu. Ini saya menggunakan sabun BOOM ya. Jadi ini setelah saya masukkan sabunnya ke dalam air, baru saya rendamkan lap-lapnya. Oke teman-teman, setelah semua pekerjaan rumah selesai, sekarang saya lanjutkan untuk makan pagi. Oh ya teman-teman, kali ini saya tidak ngambil video menyapu rumah atau juga menyapu teras rumah ya teman-teman, karena saya takut teman-teman itu bosan. Jadi saya nggak ngambil video itu lagi. Mungkin beberapa hari ke depan saya ambil lagi ya teman-teman. Tapi yang namanya pekerjaan ibu rumah tangga, tentu teman-teman yang mungkin ibu-ibu juga udah biasa dan udah tahu ya, kalau kegiatan kita itu memang itu-gitu saja. Oke, setelah selesai sarapan, tidak lupa untuk makan buah dulu ya teman-teman. Ini saya makan buah jeruk, karena saya memang penyuka jeruk juga ya teman-teman. Oke, sekian dulu video saya kali ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Alhamdulillah ketika kalian menonton video saya, itu yang membuat saya semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.